Hai, kembali bersama aku, Denis Darmawan. Di video kali ini, aku mau sharing untuk pembahasan pemantapan pukulan. Nah, untuk pemantapan pukulan ini biasanya aku pakai 5 program ini, di mana 5 program ini khusus untuk pemantapan pukulan. Dan kali ini, di 5 program yang akan aku share ke teman-teman semua adalah pemantapan pukulan forehand. Jadi, belum dikombinasi dengan bola-bola pendek, terima servis belum. Ini untuk latihan di mana kita akan memperkuat pukulan forehand kita dengan program ini. Oke, kalau gitu biar nggak kepanjangan, kita langsung aja ke videonya. Jadi di program yang pertama, aku mau kasih saran ke teman-teman di mana kita menggunakan program melatih pukulan di satu titik. Oke, jadi pertama kita pakai yang di kanan dulu. Nah, di kanan ini biasa aku pakai bola banyak, dan untuk satu titik itu aku saranin satu titik di kanan dulu boleh, di kiri dulu boleh. Tinggal senyamannya teman-teman semua. Mau di blok atau mau bola banyak itu terserah teman-teman semua. Yang penting dilakuin program ini. Sekali pukul itu 30 bola. Biasanya dikali 5 kali supaya kita lebih mantap dan lebih pede untuk pukulan, untuk di satu pukulan dan di satu tempat ini. Nah, selanjutnya kita pakai, setelah di kanan kita pindah ke kiri. Nah, di kiri ini sama, pakai metode 30 bola dan 5 kali. Itu harus rutin, harus teman-teman lakuin secara kontinu dan nggak boleh cuma berhenti di situ aja. Jadi setelah teman-teman udah kuasain pukulan di kanan ataupun di kiri, sekarang teman-teman latihlah penempatan. Jadi mau latihan lagi balik, programnya itu di kanan atau di kiri, kita latihan penempatan. Penempatannya ada spin yang ke kanan lawan maksudnya, dan ada yang ke kiri lawan. Repetisinya sama, sekali pukul itu jalan 30 bola dan dibiasain sampai 5 kali. Jadi total satu kali program itu 150 bola. Itu minimum ya. Jadi untuk lebih boleh tapi kurang jangan. Nah, kalau teman-teman udah semuanya dikuasain, yang tadi pukulan itu dikuasain, kita lanjut ke program yang kedua. Program yang kedua kita mulai bergerak. Kita mulai kombinasikan satu pukulan kita dengan gerakan kaki. Program kedua ini aku mau kasih saran di mana teman-teman mulai latihan spin yang jalan. Yang jalan dalam arti sama untuk sekali jalan, tapi bolanya yang tadi kita satu tempat 30 bola. Sekarang karena jalan itu dikurangin sedikit jadi 25. Jadi untuk program jalannya dibiasain programnya itu jalan dari kiri, berjalan sedikit demi sedikit sampai ke kanan dan kembali lagi ke kiri, sedikit demi sedikit. Itu dimulai kombinasinya diperbanyak, di mana setiap posisi bola itu gerakannya kita beda, feelingnya dirasain, temponya dirasain. Nah, di situ teman-teman latih dulu.
Setelah teman-teman udah kuasain semua posisi gerakan di mana setiap bola itu bergerak, seperti yang tadi kita mulai main penempatan. Sama programnya gerak pelan-pelan, tapi penempatannya mulai dipindah-pindah. Sampai benar-benar teman-teman semua udah kuasain program yang itu, baru kita pindah ke program ketiga. Nah, kita masuk ke program ketiga. Di program ketiga ini kita agak sedikit naik intensitasnya, di mana yang tadi masih santai sedikit demi sedikit. Di program ketiga ini kita mulai naik, di mana pasti teman-teman semua udah mulai naik secara PD pukulannya, secara kualitasnya udah mulai naik, temponya udah mulai dapet, endurance pukulannya juga udah mulai dapet. Kita pindah program yang intensitasnya lebih naik sedikit. Kita masuk ke program yang ketiga, 3 titik. Dan kita kombinasikan lagi dengan gerakan-gerakan yang tadi. 3 titik ini seperti yang kita lihat, meja pingpong ini ada 3 titiknya, ada 3 garis. Nah, kita mulai latihan di setiap garis ini. Programnya itu. Dan kembali lagi dari misalkan teman-teman mulai dari kanan. Dari kanan kita ke tengah, dari tengah ke kiri, itu yang umpan bola harus tiap garis ini ngasihnya. Ini dikombinasikan. Nah, kalau tadi kuatnya 20 bola saat bergerak sedikit-sedikit, tapi kan endurance udah nambah ya. Jadi ya kalau yang program segini minimum sekali jalan 15 bola lah. Tapi dengan intensitas jangan terlalu lambat. Harus sudah mulai stabil. 15 bola dikali 10 kali latihannya. Jadi minimum setiap kali program itu 150 bola. 1 kali latihan. Itu minimum. Boleh teman-teman tambahin lagi. Seperti yang sebelumnya, kalau teman-teman udah mulai menguasai setiap titik ini, untuk akurasinya, untuk tenaganya, teman-teman mulai latihan untuk penempatan. Misalkan dari kanan ke tengah, dari tengah ke kanan, dari kiri ke kanan, itu teman-teman atur sebisa teman-teman. Sampai mulai terbiasa dan akhirnya bisa dipakai saat bermain, saat bertanding gitu. Nah, teman-teman rasain, feelingnya dirasain semuanya sampai benar-benar udah dapet, temponya dapet, kualitasnya udah mulai ningkat, dimana PD-nya pun udah mulai naik. Nah, kita lanjut aja ke program yang keempat. Untuk program yang keempat sebenarnya ini simple sih, nggak begitu sulit, tapi memang butuh kestabilan, butuh endurance lagi yang lebih kuat, butuh stamina yang lebih kuat, karena dimana program ini membutuhkan tenaga yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Untuk speed lebih cepat yang sebelumnya, tapi di sini kita butuh daya tahan yang lebih bagus. Program ini kita masuk ke 2 kali pukulan di kanan, 2 kali pukulan di kiri. Seperti itu terus, jadi 2 kali di sini, 2 kali di sini, dan pukulnya pakai forehand semua. Untuk yang awal-awal nggak usah cepet-cepet, jadi pukulan pertama, kedua, supaya bisa tenaganya yang dikeluarkan, pukulan yang dikeluarkan itu tetap stabil sampai akhir. Jadi enggak tuh yang pertama pelan, yang kedua keras, yang pertama pelan, kedua keras. Kalau bisa mulai keras, atau pelan. Dimulai dulu dari 20 bola setiap kali repetisi. Untuk program ini kalau bisa sampai 200 bola sekali latihan. Supaya apa? Supaya dapat feelingnya, dapat penempatan kakinya, dapat, dan kualitas pukulannya pun sampai dapat. Dan teman-teman harus rasain semuanya itu, arahnya kemana, penempatannya kemana, langkah kakinya yang lebih lebar dari tadi, yang tadinya 1, 2, 3 itu setengah-setengah, saat 2, 2 ini lebih jauh daripada yang tadi. Nah, kalau teman-teman udah ngerasa nguasain itu, udah mulai dapat feelingnya dengan program itu, kita beralih ke program kelima. Jadi di program ini lebih intensnya lebih naik lagi, dimana kita dipaksa harus kuat, harus cepat, dan harus tepat. Program yang kelima ini adalah program 1-1. Jadi 1 kali di kanan, 1 kali di kiri.
Kalau tadi 2 kali kan kita bisa habis pukul, nunggu di sini lagi, pukul baru gerak. Kalau satu-satu lebih cepat, habis kita pukul kita udah lari lagi ke sini, pukul kita lari lagi ke sini, dan itu selain intensitasnya udah cepat, kita juga harus tepat, dimana bola itu nggak mesti di titik ini, bisa pindah di sini, bisa jaraknya lebih jauh, bisa lebih dekat, dan itu ngacak dan kita harus tepat. Jadi bukan cuma kuat, bukan cuma cepat, tapi juga harus tepat. Di program ini benar-benar yang lebih sulit dibanding yang lain sebenarnya. Tapi boleh teman-teman kondisikan dulu dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau memulai program ini, kalau bisa jaraknya jangan begitu langsung jauh. Mulai dari yang setengah dulu, yang penting posisinya di kanan dan di kiri. Jangan dari sini ke sini gitu ya. Supaya bisa dapat ketepatan posisi di kanan dan juga di kiri. Baru kalau udah lancar kita lebarin sedikit. Misalkan dari tengah ke tengah, setengahnya dari setiap masing-masing meja, kanan dan kiri. Kalau udah mahir lagi boleh kita jauhin sedikit. Dan pukulan kita saat latihan, saat udah jauh, kalau bisa dikurangin kekuatannya. Nah, jadi itu 5 program dimana menurutku menjadi sebuah program wajib yang harus kita lakuin saat kita mau memantapkan pukulan, supaya lebih mantap lagi pukulan kita, supaya jauh lebih kuat lagi pukulan kita, supaya jauh lebih akurat lagi pukulan kita. Nggak usah program yang macam-macam, cukup itu untuk satu pukulan dan itu untuk program forehand. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan semoga itu bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.